Oke. Nah, sekarang kita akan bicara terkait dengan talent management. Saya membaginya ke dalam 3 ya. Ada the foundation, the process, dan the implementation itu sendiri. Jadi nanti materi saya akan terbagi menjadi ke dalam ketiga hal tersebut. Ya, nah di dalam foundation kita akan melihat terkait dengan general framework dari manajemen talenta itu sendiri. Jadi manajemen talenta itu kalau kita mau memahami ini sebetulnya sebagai sebuah proses yang sistematis terkait dengan bagaimana sih membuat seseorang atau karyawan itu dia attracting, dia retaining, dan juga dia developing di dalam sebuah perusahaan. Intinya nanti ketika kita berbicara terkait dengan keseluruhan prosesnya, maka karyawan itu akan menjadi betah di dalam sebuah perusahaan. Nah, talent management ini biasanya ketika kita melaksanakan prosesnya itu diawali dengan melakukan identifikasi atau identifying. Kemudian setelah kita identifikasi, kita akan assess, kita akan ukur seberapa besar kemampuan yang dimiliki dan juga hal apa aja yang bisa dikembangkan maupun hal apa aja yang sudah mencapai ketentuan yang diharapkan dari sebuah posisi atau dari sebuah job title gitu ya. Kemudian dari sisi proses retainingnya sendiri itu biasanya kita akan berkaitan dengan bagaimana kita menguatkan critical knowledge, skill, dan kompetensinya itu sendiri. Nah, di dalam sebuah tempat kerja gitu ya, ketika kita memiliki seorang karyawan yang capable, itu bukan berarti terus kemudian dia malah mendapatkan beban tambahan dengan harus mengajari temannya yang lain gitu ya. Nah, ini yang kemudian nanti malah justru membuat talent-talent yang seperti ini merasa kayak kok aku kayak dimanfaatkan gitu ya. Kemudian sehingga itu general frameworknya dari manajemen talenta gitu ya. Nah, sekarang kita mesti bertanya nih, kita kan punya banyak karyawan gitu ya. Nah, banyak karyawan itu yang talenta pasti nggak semuanya dong. Jadi pasti ada satu proses ketika kita berbicara terkait dengan talented employees itu yang seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama kita akan lihat performance-nya dia, potensialnya dia, readiness-nya dia, dan fitness-nya dia gitu ya. Jadi ketika kita berbicara terkait tentang performance, maka bicara tentang kinerja, bicara tentang capaiannya. Dan ketika kita bicara terkait dengan potensial, maka kita berbicara terkait dengan bagaimana sih ini potensi untuk dikembangkannya seperti apa, dan readiness, siap enggak sih seseorang ini untuk mengambil jabatan yang lebih tinggi, mengambil peran yang lebih besar, dan yang terakhir adalah fitnessnya. Seberapa besar kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh si employee tadi itu cocok dengan kebutuhan organisasinya itu sendiri. Nah, dalam konteks terkait dengan manajemen talenta yang prosesnya itu seperti yang tadi sudah saya sebutkan, Feynman, Hasberger, dan Vance itu menjelaskan bahwa paling tidak ada proses classifying, identifying, choosing, and then recruiting dari luar company yang sifatnya masih dalam satu pasar kerja gitu. Jadi kalau misalkan saya mau mencari sekretaris ya nggak apa-apa diambil dari luar company tapi masih dari bursa sekretaris di pasar kerja yang ada gitu. Kemudian ada proses classifying dan identifying dari internal juga nggak masalah. Kemudian kita melakukan proses melatih karyawan sehingga kita bisa mendapatkan siapa yang talented, dan yang terakhir adalah kita sudah identifikasi karyawan yang talented dan kemudian kita retain. Important of talent management itu yang pasti sangat berperan dalam human resource and management inisiatifnya dia gitu ya. Artinya ketika kita berbicara terkait dengan pengelolaan employee, pengelolaan karyawan, ya mau nggak mau kita pasti akan berbicara terkait dengan manajemen talenta. Nah, ketika kita berbicara recruiting, maka kita memastikan bahwa kita sudah attract orang yang cocok dengan organisasi kita. Ketika kita bicara retention, maka kita sudah
sudah pasti memberikan sistem pola-pola baik itu reward maupun punishment yang membuat dia itu merasa bahwa dia dibutuhkan, dia dikembangkan. Termasuk di dalamnya nanti ada employee development yang ketiga, maka seseorang itu tidak hanya dibiarin untuk learning by doing, tidak dibiarin hanya untuk belajar sendiri, tapi juga ada program yang memang dikembangkan oleh organisasi. Kemudian ada performance management, ketika dia sudah bekerja ya memang ada proses pengelolaan bagaimana sih dia bisa berkinerja dengan bagus. Dan workforce planning, ada pelaturan kalau ada orang yang akan pensiun maka ya pastinya harus sudah disiapkan siapa yang akan menggantikan. Jadi proses rekrutmennya juga tertata. Yang terakhir bicara tentang culture. Culture ini adalah dari sebuah organisasinya itu sendiri ya. Oke, kemudian benefitnya apa? Ya yang pasti ketika kita bicara tentang benefit, maka kita akan berbicara terkait tentang bisa menemukan the right person in the right place, bisa retain, bisa menjaga, bisa mempertahankan employee kita yang memang berbakat, dan kemudian artinya ketika kita bisa memiliki satu sistem yang bagus itu berarti akan menghasilkan sebuah proses penerimaan yang lebih bagus ya, better hiring, dan yang terakhir kita pasti akan mendapatkan better professional development decision. Nah, untuk selanjutnya nanti bisa dibaca, ini adalah beberapa mitos dan realitas yang ada bila kita berbicara terkait dengan talent management. Nah, nanti silahkan dipahami mitos dan realitasnya seperti apa, terus kemudian silahkan nanti bisa dijabarkan, jadi kenapa kok itu bisa menjadi mitos dan sehingga realitasnya itu akan menjadi seperti apa. Oke. Nah, current trendnya dari talent management itu adalah apa yang disebut sebagai talent war. Jadi ada perang bagaimana mendapatkan talent yang bagus gitu ya di suatu pasar bursa kerja gitu. Misalkan ini sekarang lagi lomba-lomba nih, lagi butuh misalkan orang yang memiliki kapasitas di pertambangan misalkan. Nah, itu berarti ada perang tuh di situ untuk sama-sama mendapatkan talent yang bagus gitu ya. Terus kemudian teknologi dan talent management ini sendiri, maka kita berbicara terkait dengan ketika kita menggunakan pengembangan teknologi itu akan semakin mudah untuk mendapatkan orang-orang yang kita cari gitu ya. Kemudian promoting talent internally, ini di dalam organisasinya sendiri dia sudah tahu, dia tahu petanya, dia tahu SDM-nya, dia tahu kondisi siapa aja yang sudah siap untuk dikembangkan dan kemudian akan dipromosikan. Kemudian population worries globally, bicara terkait dengan kondisi populasi dunia ya. Jadi salah satu hal yang sekarang mungkin sudah mengancam Jepang itu adalah di sana itu aging population gitu ya. Sehingga kalau kemarin saya lihat, saya dapat kabarnya gitu, sudah banyak sekolah dasar itu yang tutup ya karena nggak ada siswanya. Dan di sana ada semakin besar budaya bahwasanya anak-anak muda sekarang tuh nggak mau menikah, nggak mau punya anak dan seterusnya. Sehingga population worries-nya adalah tidak ada orang yang siap untuk bekerja, siap untuk menggantikan ketika ada orang yang pensiun karena aging, dan sementara yang muda belum siap untuk mengisi. Kemudian talent management to rescue HR. Nah ini ya, artinya dengan mendesain sedemikian rupa, menjaga sedemikian rupa employee kita itu, maka kita bisa membantu menjaga human resource-nya kita sendiri seperti apa. Jadi nggak habis di tengah jalan gitu ya, karena pasti akan terplan dengan bagus. Kemudian meningkatkan inisiatif dari employer-nya sendiri gitu ya, of choice inisiatifnya. Nah, organisasi ketika dia mengembangkan perusahaannya atau orang employer yang mengembangkan perusahaannya, maka dia bisa membantu untuk improve karyawannya itu sehingga yang pasti dia tahu benar gitu loh siapa nih yang akan bisa dijagakan untuk atau bisa diandalkan gitu ya. Siapa yang bisa diandalkan untuk nantinya akan menggantikan suatu posisi tertentu. Oke, kemudian
opportunity dan challenging-nya kalau kita bicara tentang TM ya, talent management. Nah ini pastinya yang tadi sudah dari rekrutan talentnya, training development talent, retaining development leadership talent, dan creating talented ethical cultural. Nah untuk selanjutnya silahkan nanti difahami ya. Ini ada beberapa contoh model terkait dengan talent management system. Kurang lebihnya sama dengan yang tadi Bunin ceritakan gitu ya. Tinggal ini dibentuk dalam satu penggambaran ya. Ada 3 hal. Ini ada source, align, learn and develop, and reward. And then di situ di tengahnya, di luarnya ada diversity atau inclusion, ada engagement, ada competencies, dan ada retention. Dan kemudian di tengah-tengahnya itu ada aktivitas-aktivitas yang misalkan kita bicara sourcing, maka kita bicara succession management, bicara tentang workforce planning, bicara recruiting, dan seterusnya. Oke, nah model yang terakhir adalah integrated talent management. Nah ini terlihat bahwa apa yang sedang terjadi di dalam talent strategy planning di poin 1 ini adalah bicara tentang terkait dengan planning kedepannya akan seperti apa. Ketika dia memplanning, merencanakan, pasti akan relate dengan nanti otomatis planningnya akan meliputi bagaimana untuk mencari sourcing dan rekrutmennya, bagaimana mengelola performance manajemennya, bagaimana meningkatkan learning developmentnya, dan begitu seterusnya. Ini kita tinggal melihat nih garis-garisnya nih, arah-arah panahnya. Nah ini yang disebut sebagai integrated. Jadi ketika kita berada di level 1, bukan berarti level 1 ini hanya akan berhenti di level 2, enggak. Ya, ketika kita bicara level 1, maka level 1 ini juga akan berkaitan dengan performance management. Level 1 bicara terkait tentang talent strategy planning ini, mungkin yang tidak relate adalah yang learning and development. Tetapi bahwa dia juga pasti akan relate dengan sourcing recruiting, relate dengan performance management, relate dengan succession planning, relate dengan leadership development, dan relate dengan compensation. Oke, itu silahkan nanti dipahami, dikaji terlebih dalam dengan menggunakan berbagai referensi yang sudah Bunin siapkan. Terima kasih, dan tolong untuk assignment yang pertama bisa segera dikerjakan dan dikumpulkan, karena nanti Bunin gak akan punya bahan penilaian nantinya. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.